Sifat akhlak amanah. Sifat akhlak amanah ini bisa diuji coba, ya, bisa dieksperimen, bisa diobservasi. Tapi mungkin iman dari dalam dirinya, wallahu alam, kita mungkin nggak tahu, nggak bisa menilai sejauh mana dalam iman seseorang. Tapi masalah amanah bapak dan ibu, saya bisa observasi, saya bisa eksperimen, saya bisa lihat, uji. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang ingin saya sampaikan di awal ini, akhlak Nabi kita yang pertama sekali adalah amanah. Dan akhlak kita seorang mukmin juga yang pertama apa? Amanah. Tadi pagi saya pergi sholat subuh dengan Pak Admiral. Pulang sholat subuh masih kosong-kosong tempat lampu merah. Ya, saya bilang terobos saja, nggak ada orang. Ya, nggak bisa Ustadz, $300 di sini. Ya, nggak bisa terobos. Ya, mau saya tes terobos saja nggak apa-apa. Saya bilang, ya, nggak bisa Ustadz. Kenapa? Ada kamera semuanya Ustadz tuh. Ya, itu 3 juta. Ya, 3 juta harganya itu sekali terobos. Betul nggak? 3 juta ya, betul ya? Betul. Jadi kenapa nggak mau terobos lampu merah di Kanada? Karena takut 3 juta. Amanah nggak itu? Ini contoh ya. Nah, orang yang amanah, dia bersikap sesuatu yang baik, bukan nggak bisa berbuat buruk. Tapi apa juga? Memang begitulah harus saya lakukan. Ya. Bahasanya di lampu merah itu hak orang kok. Untuk apa saya ambil? Walaupun nggak ada orangnya, itu memang sedang jatah orang. Walaupun kosong, itu jatah orang. Jatah saya ini. Maka saya nggak mau terobos lampu merah. Kenapa? Nggak mau ngambil jatah orang. Saya nggak biasa dalam hidup ngambil jatah orang. Nah begitu. Amanah nggak itu orang? Amanah. Nah jadi ke depan ubah kenapa nggak mau terobos lampu merah. Ya. Alasannya diubah, reasonnya itu diubah. Apa? Saya tidak mau mengambil jatah orang lain, hak orang lain. Itu akan menjadi apa? Ibadah setiap hari. Wah, latih amanah gitu. Jangan $300, $300, $300. Jadi takut sama $300 ini ya. Nah, pas pulang ke Indonesia, yang ini yang paling banyak terobos. Kenapa? Free semua ya. Gak perlu bayar, enak sekali di sini terobos terus, gak perlu bayar ya. Gak perlu nunggu. Nah, gitu. Itu contoh ya, jangan marah Pak Admiral pula ya. Baik ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, itu salah satu amanah yang ingin kita sampaikan. Kemudian ya, contoh dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, Nabi pernah mengutus seorang sahabat bernama Ibnu Lutbiyah untuk mengutip zakat di sebuah tempat. Ya, artinya di sebuah kampung yang jauh, beliau utus seorang sahabat bernama Ibnu Lutbiyah untuk dia mengambil zakat di kampung tersebut. Lalu ketika dia sampai kepada Nabi, dia laporkan, ya Rasulullah, zakatnya kan ada apa tuh? Ada, ya bahasa dulu kan zakat kambing, kemudian apa lagi? Ya onta, begitu ya. Korma, begitu. Nah lalu Ibnu Lutbiyah ini setelah dia kumpulkan zakat itu, ya, dia laporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dia laporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini zakat nih yang sudah saya kumpulkan. Lalu ada sebahagian kambing dan onta tidak dia laporkan kepada Nabi. Katanya apa? Ini hadiah diberikan untukku. Sedangkan itu, ini memang zakat yang wajib saya kumpulkan. Mereka udah bayar 25% atau 10%, macamlah begitu. Ini semuanya. Sedangkan yang ini, mereka setiap saya kasih ambil zakat, ada hadiah dikasih untuk saya gitu. Jadi ini nggak saya laporkan. Karena apa? Ada hadiah untuk saya, katanya. Ketika Nabi mengetahui itu kejadiannya, dan dia laporkan demikian, Nabi langsung naik di atas mimbar, Nabi berkhutbah. Biasanya Nabi berkhutbah itu kalau ada masalah penting tertentu beliau kasih tahu, beliau berkhutbah. Apa kata beliau? Kata Nabi, amma ba'du, fama balul amilu nasta'miluhu,
fayatina fayaqul hadza huwa min amalikum wa hadza uhdiyali afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi fanadhara hal yuhda lahu amla. Nabi berkhutbah, Nabi bilang apa? Ada orang di antara kalian yang aku perintahkan, aku tugaskan baginya untuk mengumpulkan zakat sebagai amil zakat. Lalu dia datang melaporkan zakatnya dengan mengatakan, ini zakat kalian dan ini hadiah untukku. Kata Nabi, tidakkah dia duduk di rumah ibunya dan ayahnya? Apakah bisa datang hadiah itu untuk dia kalau duduk di rumah saja? Datang nggak? Kenapa dia nggak duduk di rumah? Kalau memang itu hadiah untuk dia, coba duduk di rumahmu. Datang nggak hadiah itu? Nggak. Jadi hadiah itu datang dari mana? Posisinya dia. Posisi dia, betul. Posisi dia, jabatan dia sebagai petugas zakat. Lalu apa kata Nabi? Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih la yaghullu ahadukum minha syai'a illa jaa bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala unuqih. Demi Allah, kata Nabi, siapa saja di antara kalian yang menyembunyikan harta milik orang lain, harta umum, harta negara, dia sembunyikan, maka dia akan membawanya nanti pada hari kiamat.